Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billahi, amma ba'du. Faqad qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumatikum fi darain. Wa qad alaqallahu al-'azim fi kitabihi al-'aziz wa al-taqwa min khairatin 'azimatin wa sa'adatin jasimatin. Famin dzalika al-ma'iyatu bilahiyatu al-hafaziyatu al-latifatu. Qala Allah ta'ala wattaqullaha wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin. Wa min dzalika 'ilmul laduniyyu. Qala Allah ta'ala wattaqullaha yu'allimukumullah. Wa min dzalika al-furqanu minal ishtibahi wa wuqu'il ishkali wal kafaratu lisayyiati wal maghfiratu lidzunubi. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'azim. Wa min dzalika an-najatu minan nar. Qala Allah ta'ala wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajjil ladzina taqaw. Faqala wa yunajjillahu alladzina taqaw bimafazatihim la yamassuhum as-su'u wa la hum yahzanun. Wa min dzalika al-makhraju min asy-syadaidi wa rizqu min haitsu la yahtasibu wal yusru wa azmul ajru. Qala Allah ta'ala wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amri yusra wa may yattaqillaha yukaffir 'anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajran. Wallahu a'lam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah kumpulkan lagi, Allah pertemukan lagi. Ini adalah sebuah tanda bahwa Allah masih sayang sama kita. Allah masih cinta sama kita. Di antara tanda atau ciri Allah pengen baik terhadap seorang hamba itu, Allah kumpulkan kita di tempat-tempat yang baik. Dan pada hakikatnya ini adalah kehendak Allah. Nggak gampang kumpul di tempat kayak begini. Ada manusia yang biasa-biasa aja tanggapannya, ada yang santai-santai aja. Kenapa? Kita lihat saja tadi, kita dalam perjalanan kanan, kiri, depan, belakang, berapa banyak orang yang kita lewatin itu yang belum disentuh hatinya oleh Allah. Ada yang santai dengan rokoknya, ceplos. Ada yang santai dengan kopinya. Ada yang santai ibu-ibu dengan kipas-kipasnya. Tapi mudah-mudahan santainya kita, duduknya kita, kipasnya kita, gerahnya kita beda gerahnya kita dengan gerahnya mereka. Ibu-ibu yang pada duduk di luar rumahnya, dia gerah, dia sambil kipas-kipas. Sama ibu-ibu yang di sini yang rada gerah, pakai kipas-kipas sama kami ini. Nilainya berbeda dan jauh derajatnya sama orang kayak gitu. Maka beruntung kita, Allah pertemukan kita, Allah kumpulin lagi, duduknya saja. Nggak bawa buku, nggak bawa kita, duduknya aja ada nilainya di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini nanti tempat ini menjadi bukti di hadapan Allah. Kalau kita di dunia mau jual tanah itu kudu ada buktinya, benar nggak Bu? Mana surat sertifikatnya? Nggak ada. Wah, tanahnya bodong nih, nggak laku, nggak diterima.
Nanti di akhirat Allah pengen bukti. Bulan, apakah engkau pernah duduk di majelis ilmu? Pernah ngaji enggak? Seminggu sekali, pernah ngaji enggak? Sebulan sekali, pernah ngaji enggak? Setahun sekali, pernah ngaji enggak? Seumur hidup. Ya Allah ya Rabb, di kampung saya nggak ada pengajian. Buktinya mana? Ya kan? Mana buktinya? Kalau di dunia kita sering buktinya mana? Ya kan? Ente udah menikah berdua, kok di kamar berduaan? Mana coba buktinya? Di KTP-nya, KTP-nya belum nikah. Ada surat nikahnya. Itu bukti. Nanti kita di hadapan Allah. Ini tanah yang kita dudukin sekarang, terpal yang kita dudukin, nih kasur yang empuk yang saya dudukin nih. Mohon maaf ibu-ibu sama jamaah nih nggak dapat kasur ya. Ntar ibu kalau di kasur kayak gini pules lagi. Kayaknya selonjoran aja. Di depannya dikasih kasur nih baru nih kayaknya. Tampilannya beda. Ada manis-manisnya. Ini semua bakal menjadi bukti. Kalau kita memperindah keadaan kita dalam keadaan taklim, maka insya Allah Allah udah siapin untuk surga. Surga, perindahlah, hiaslah dirimu untuk orang-orang yang bakal masuk ke dalam surga. Siapa di antaranya? Ya kalian. Ya kita, orang-orang yang sedang duduk di majelis ilmu. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita buka kembali taklim bulanan kita yang mudah-mudahan ila yaumil qiyamah. Ila yaumil qiyamah ini terus generasi demi generasi akan bermanfaat. Tanamkan dari sekarang, ini majelis kita bina, kita niat, tidak ada yang lain kecuali karena Allah. Lillah udah. Yang punya hajat, yang tuan rumah, yang siap-siap, yang ngaji, yang datang, yang ngajar, yang belajar, yang minum, yang makan, semuanya harus karena Allah, karena Allah, karena Allah. Gak ada embel-embel yang lain. Coba misal gara-gara omongan kita nggak dapat pahala. Misalnya ini buat ingatin aja, tuan rumahnya ngomong begini, udah 10 tahun, coba tuh kalau nggak ada gua tuh yang buka pengajian di kampung pada jauh dari pengajian, bejat semua dah. Itu nggak dapat pahala, nggak ada nilainya. Ada yang ngasih kasur nih, contoh nih kasur nih, ada yang ngasih atau ada yang beli kasur. Coba tuh kalau nggak ada kasur sama teman-teman nggak enak duduknya, nggak empuk. Pahalanya pengen dinilai, pahalanya pengen orang tahu, ya. Maka kita belajar ikhlas, belajar karena Allah, untuk Allah. Ngajinya kita ya sempit-sempitan, ngajinya kita ya gerah-gerahan. Panitia sih udah siap ini ya sempurna lah, tapi memang tidak ada yang sempurna kecuali Allah. Kipas angin udah 2 tuh, mungkin ngadepnya aja yang kurang. Ada yang bawa kipas sendiri ini. Nanti siapin panitia, jangan sampai mereka yang duduk di majelis ilmu itu kurang nyaman. Ya, perlu AC. Perlu kita masang AC. Nanti di sana diterangin lagi, ya. Di pohon itu kasih lampu. Atau masing-masing satu orang tuh kita hadapin kipas biar gak ada gerak gitu. Jadi ngajinya nyaman, ngajinya tenang, jangan ngaji. Jadi biar enak gitu. Ini perlu kita pikirkan, ya. Kita pikirkan bagaimana bagus, sudah tampilan, sudah bagus, sudah cakep, sudah enak, ya. Bikin kita nyaman. Kenapa? Karena majelis ilmu itu adalah taman surga. Jadi kita bayangkan surga itu kan indah.
Kalau dalam Al-Quran banyak disebutkan surga itu ada nanti kali, ada danaunya, ada sungainya yang terbuat dari madu, airnya dari susu, macam-macam indahnya itu. Ya, mala ainun ro'at, wala udunun sami'at, wala khotor ala qalbi basar. Gak bisa dibayangin oleh mata, gak bisa dibayang-bayangin oleh pendengaran kita, dan angan-angan kita gak bisa kebayang saking indahnya surga. Nah, kalau taman surga, tamannya nih itu di dunia. Tamannya, kalau taman Citra 8 mah halus, ya. Taman Citra-Citra yang dibuat agak ada apa-apanya. Tapi taman yang paling indah di dunia itu adalah majelis ilmu, walaupun nggak kelihatan di mata manusia. Numpuk ngajinya, banyak nyamuk, gelap. Tapi di mata Allah ini taman yang paling indah dari taman-taman yang lain. Nah, ini namanya taman surga. Kalau manusia udah sering di taman surga, insya Allah bakal masuk ke dalam surganya Allah. Amin ya rabbal. Wa kam allakallahu al-azim fi kitabihil aziz ala taqwa. Berapa banyak Allah itu iketin kehidupan manusia dengan takwa. Karena kita ini nggak lepas dari takwa. Simpelnya dan paling mudahnya teringat di memori kita, takwa itu apa? Imtithalul awamir wajtinabun nawahi, melakukan perintah Allah, meninggalkan segala larangan Allah. Udah itu dua doang. Yang Allah suruh lakuin, yang Allah suruh tinggalin jangan lakuin. Itu dua doang. Tapi cabangnya banyak. Ada sholat, ada ngaji, ada puasa, ada haji, ada zakat, ada infak, ada sedekah, ada silaturahmi, ada berbagi. Itu yang nggak boleh, tinggalin sholat, tinggalin puasa, nggak pernah infak, nggak pernah zakat, nggak pernah puasa, nggak pernah berbagi, nggak pernah silaturahmi, gedek aja sama orang, dengki aja sama orang, hasud aja, sombong, riak, pengen dipandang, pengen dilihat, pengen dihormatin, pengen dinilai, pengen disebut-sebut namanya, pengen dibangga-banggain. Oh, itu dia. Makanya banyak tuh masalah tentang syariat kita yang belum kita paham, yang belum kita ngerti. Kadang yang ngerti aja masih diterobos, yang paham aja masih dikerjain, dilakuin. Paham kalau itu dosa, kecil dosanya, kecil. Tapi kalau kecilnya terus gede, ya kayak begitu deh riba. Makanya orang main di riba, waduh nggak ada untungnya. Pinjemnya 1 juta, balikinnya 5 juta, 2 juta. Kenapa? Seharinya 4.000. Kita pikir kecil bunganya, berapa persen, ya? Atau bunga 1% lah, 1.000. Tapi kalau dikumpulin 1.000 setahun dapat berapa? Bisa kebeli dongkal. Begitu juga dosa. Jangan anggap remeh, jangan anggap kecil dosa yang kita lakukan. Allah ikatkan kehidupan kita dengan takwa. Khairat azimah wa sa'adat jismiyah. Manfaat dari takwa banyak. Bisa melahirkan kebaikan, kebaikan, manfaat yang mulia, dan juga akan memberikan kebahagiaan sa'adatul jismiyah. Badan kita enteng, badan kita enak. Makanya kalau kita merasa diri ini badan kayaknya berat, duduk di majelis ilmu, itu kayaknya dosa rada berat. Kalau enteng aja, senang aja, girang gitu, besok pengajian bulanan, gue pengen datang, girang aja datang ya. Asal girang doang gitu, ngelangkahnya senang, nggak berat, insya Allah dosanya ada di kita. Tinggal apa? Tinggal buangin dosa kita.
Kalau dosa sama Allah, tinggal megang tasbih. Tasbih. Yang belum punya tasbih, nanti ngomong sama Bang Ismet, banyak dia di toko ini. Saya punya satu doang, kalau yang nggak punya tasbih, mau minta juga silahkan nih. Satu-satunya tasbih saya. Ya. Tasbihnya koka yang mahal. Bang Ismet ya. Nggak punya tasbih juga, karena tasbih ini bisa ngingetin kita kepada Allah. Asal kita ngeliat tasbih, udah pasti kita bakal ingat sama Allah. Ya. Tapi kalau kita megang pancingan, itu pasti ingatnya apa? Mancing aja. Kalau mancing, udah pasti lupa kepada Allah. Begitu tuh. Perkara bisa nggak kita nih bikin perkara tasbih ini kita bisa melupakan segalanya, hanya ingat kepada Allah. Manusia baru bisa asal megang jor pancingan itu bakal lupa segala-galanya. Ingatnya apa? Ikan pancing, sampai sholat lupa, makan gak enak, yang penting ngopi. Itu orang mancing. Masa orang mancing aja bisa melupakan segala-galanya dan dia fokus ingat kepada jornya? Kenapa kita tidak pernah ingat kepada Allah dengan tasbih wasilah ini? Ada orang yang amak burung, kalau burung udah gacor banget burungnya, udah lupa segala-galanya. Sama bini sampai lupa. Burung aja diginiin mulu burung. Pagi mandi, siang mandi, sore mandi, semprot terus makanan juga. Sampai ngasih makan bini lupa. Banyak. Enggak ngomongin ini mah, lagi inget aja. Ya. Kasih tahu aja. Bisa, sebenarnya kita bisa karena kitanya yang nggak pengen bisa. Ya. Karena dengan wasilah tasbih, insya Allah kita bakal ingat Allah. Iya. Ada lagi yang lebih canggih lagi sekarang, namanya tasbih digital. Tinggal dicetrek, waduh saya nggak bawa, lupa. Udah beli sama Bang Ismet. Nah kalau butuh beli lagi, ngomong aja sama Bang Ismet. Tasbih digital, kita lihat cetrek, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Berapa ribu? 1000, 2000, 3000. Oh, tadi kata riya, biarkan. Pertama kita mungkin bisa riya, tapi nanti kalau kita udah terlatih, Allah, nggak ada tujuan yang lain. Lah, para ulama terdahulu dicatat. Ada yang 1000 kali baca la ilaha illallah. Apakah mereka riya? Enggak. Kalau riya, amalnya sia-sia. Tetapi para ulama terdahulu sampai Syekh Abdul Qadir Jilani, Syekh Abu Bakar bin Salim, Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Aidrus, itu nggak lepas dalam sehari semalam 1000 mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita tahu Ustaz, la ilaha illallah kita baca paling apa? 10 kali habis sholat, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sisanya kemana? Sisanya apa? Ngomongin makanan, ngomongin minuman, ngomongin kerjaan, ngomongin gaji orang, ngomongin kulkas orang, ngomongin burung orang. Ada lagi ngomongin bini orang pakai diomongin, mau ngapain? Bini si Anu begini, apa urusannya? Kenapa kita nggak mulai dari sekarang? Astagfirullah, zikir. Makanya kalau bisa ditasbih, dikalungin aja begini dah. Asal kita ngalungin tasbih. Ada orang yang ngalungin tasbih bukan zikir, tapi buat nyembuhin diri. Tasbihnya mah mahal. Ada ada batu magnetnya, bisa nyerap penyakit gula, bisa nyerap penyakit darah tinggi. Akhirnya apa? Dia percaya kepada makhluk, zikirnya enggak, ingat kepada Allah juga enggak. Sembuh nih dengan pakai ini mahal nih. Dia nggak ingat kepada Allah yang ciptain batu itu. Lupa akhirnya tasbih buat dipakai, cuma dikalungin doang. Kalau nggak yang lebih murahan setengahnya, taruh di sini digelar. Begitu doang.
zikirnya nggak dipakai. Makanya udah ini kesempatan ya buat ingat kepada Allah. Karena Allah itu sering ngingetin hambanya di dalam Al-Quran dengan kalimat takwa. Famin dzalika al-ma'iyah, Allah juga ya, kalimat ma'iyah ini senantiasa beriringan dan bersamaan. Allah nyatakan wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa'lamu, dan ketahuilah annallaha ma'al muttaqin, Allah itu bersama orang yang bertakwa. Kalau bersama itu udah pasti dekat. Benar. Bang, abang berangkat ngaji sama siapa? Sama Mas Hakim. Masa iya kalau nggak bareng, dia di depan, kita di belakang? Itu namanya bukan bareng. Kalau ditanya lagi berangkatnya sama siapa? Sama si Anu, sama si Anu. Ya. Maka kalau kalian kita udah bertakwa, itu Allah sama kita. Berbarengan terus sama kita. Jangan muncul pertanyaan, barengnya Allah sama kita gimana? Apakah sama dengan makhluknya? Kita tenteng tuh bareng. Saya lagi duduk sekarang nih, bareng sama Ustaz Rian. Bareng kan duduknya, walaupun ada jarak di antara kita. Tapi disebutnya bareng. Ya. Ngajinya sama siapa? Sama Ustaz, bareng sama Ustaz. Karena kumpul satu. Begitu juga kehidupan kita. Kalau kita bertakwa, Allah itu bareng sama kita. Makanya jangan lepas takwa. Lagi main komputer harus ada takwa. Kalau nggak ada takwa, itu ya, yang nominal harusnya 1 juta kita bikin potong nolnya. Kenapa? Karena nggak ada takwa. Laporannya palsu. Kalau lagi dagang harus ada takwanya. Kalau nggak ada takwanya, harusnya kembaliannya 20.000, kita kembaliinnya 15.000. Orangnya nggak naiknya, langsung pulang aja. Kita tahu 5.000 masih ada di kita nggak ngomong, dosa. Kenapa? Karena nggak ada takwa, nggak ada takutnya sama Allah. Ya, jadi kalau udah ada takwa sama Allah, dimanapun kita bakal malu sama Allah. Kita jaga aurat kita, hijab kita, bukan di pengajian aja, tapi usahakan di luar pengajian juga kita jaga aurat kita. Ama ipar jangan asal terbuka aja. Ama ipar, depan ipar terbuka aja. Ya, dosa. Itu aurat. Ya. Apalagi sama orang luar muhrim yang bukan muhrimnya. Nah, ini takwa. Ya, pakai terus takwa tuh. Kalau kita udah kenal takwa, Allah bakal siap nemenin kita dimanapun dan kapanpun. Dalam hadis Nabi, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kalian dimanapun dan kapanpun kalian berada. Jadi yang namanya takwa itu jangan kita pikir. Ada orang yang berpikir takwa itu saya kayaknya pakai peci sama sarung doang deh, pakai mukena sama kerudung doang deh. Enggak. Kita lagi pakai dasi, pakai jas, berangkat ke kantor, itu takwa ada. Takwa kayaknya di masjid deh, takwa kayaknya di musola deh, takwa kayaknya di majlis doang deh. Enggak. Lagi di pasar ada takwa. Lagi berdagang ada takwa. Lagi sama keluarga harus ada takwa. Semua kehidupan harus ada takwa kepada Allah. Orang yang senantiasa takwa atau takut kepada Allah, itu Allah bakal beriin ilmu laduni, ilmu yang gak disangka-sangka, ilmu yang bisa datang dengan sendirinya, ilmu yang bisa ngasih pemahaman kepada pemikiran kita. Kalau ada masalah yang sulit bakal diselesaikan, namanya ilmu laduni. Allah nyatakan wattaqullaha wa yu'allikumullah. Orang yang bertakwa, Allah yang bakal didik dia, Allah yang bakal nuntun dia, Allah yang bakal kasih tahu dia. Makanya kalau orang yang benar-benar takwanya kepada Allah, itu nggak bakal risau, nggak bakalan galau, nggak bakal resah. Sebesar apapun masalah, kalau dia bertakwa gampang.
Ustaz gampang doang ngomong, lakuin. Orang kalau udah punya takwa, hidupnya bakal santai, tenang, tentram, nyaman. Sebesar apapun masalah, karena dia bakal lari kepada Allah yang punya segala-galanya. Tapi kadang ada aja yang buat diri kita ini nggak yakin sama Allah. Satu, mungkin karena lambat. Kita udah minta sama Allah, ya Rabb, kita udah berdoa, kita udah sholat, kita udah ini, kita udah ini, tapi kok masalah kayak begini aja, bahkan nambah ruwet. Hidup masih begini aja, standar, biasa-biasa aja. Orang ngaji kagak, sholat kagak, tapi hidupnya senang aja, tapi hidupnya enak aja, hidupnya ada aja. Ngapain bandingin hidup orang? Kenapa kita nggak pernah melirik yang memberikan kehidupan? Itu kadang manusia begitu, lebih banyak nilai hidup orang daripada nilai hidup diri sendiri. Maka supaya kita bisa pandai menilai hidup kita, harus ingat dan senantiasa bertakwa kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'adzim. Dan di antara Allah sebutkan pula orang yang bertakwa itu akan diberikan oleh Allah di dalam dirinya mendapatkan sebuah penjelasan, bisa membedakan. Ini orang bertakwa bakal bisa bedain, ini boleh, ini nggak boleh, ya, ini diridoin, ini nggak diridoin. Kenapa? Karena di dalam hatinya ada takwa. Bukan itu saja, wa yukaffir ankum sayyi'atikum. Orang yang bertakwa itu kalau dia ngelakuin kesalahan langsung dimusnahkan oleh Allah. Kita pernah melakukan dosa, pernah melakukan salah, kita lalai, kita lupa, kita ingat kepada Allah, udah dihapus sama Allah. Astagfirullahaladzim. Begitu gampangnya, begitu mudahnya, mudah. Kalau kita udah berurusan sama Allah, udah mudah. Tapi kalau kita berurusan sama camat, berurusan sama lurah, berurusan sama manusia, kadang ribet. Ngurus KTP sampai seminggu, padahal sehari jadi. Ngurusin sampai 2 bulan. Ntar minggu pertama datang ya, minggu kedua datang lagi, minggu ketiga datang lagi. Ya, ribet, dibikin ribet. Tapi kalau kita punya salah sama Allah, pegang tasbih, kita minta dan bertaubat kepada Allah. Ya Allah, ampuni dosa saya. Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim wa atubu ilaik. Ya Allah, aku minta ampun padamu dan aku bertobat kepadamu. Beres, selesai. Tapi kalau sama manusia belum selesai. Sampai kadang manusia ngomong begini, lu punya salah sama gua nggak ridho dunia akhirat. Ada kayak begitu. Orang kayak begitu jangan. Anak majelis, ya, orang ngaji, ibu-ibu yang ngaji, bapak-bapak yang ngaji, jangan sampai punya sifat kayak begitu. Di kampung saya banyak. Nggak boleh. Ya, kampung saya bukan saya ngomong, emang karena saya dengar sendiri. Pokoknya mau gua nggak ridho malu dunia akhirat. Masya Allah, apa yang dibawa ke akhirat? Nggak boleh begitu. Ya, kita salah minta sama Allah, istighfar. Makanya jangan sampai kita punya salah sama manusia, ribet urusannya. Kita punya salah sama manusia, diungkit-ungkit. Ya, kadang kesalahan kita dicari-cari. Bukan hanya dicari-cari doang, dibeberin. Ya, dikasih tahu sama orang bulan-bulan tuh kalau berurusan sama manusia. Makanya kalau berurusan sama manusia, buru-buru minta maaf. Oh, ayah minta maaf ya. Kemarin asal ngomong aja, takut dengan omongan saya. Kok kecewa, maaf ya. Kemarin banyol doang, banyol. Iya, saya maafin. Nah, beres, selesai.
Tapi dia masih cemberut aja, kita udah minta maaf masih cemberut aja, bahkan alisnya naik ke atas, melengos gitu, udah kita minta maaf. Itu urusan dia dengan Allah. Berarti kita udah nggak ada urusan lagi. Udah minta maaf sih. Nanti kata Allah, engkau ini hambaku, aku ini adalah Tuhanmu, aku ini adalah Maha Pengampun. Dan engkau siapa? Kenapa engkau tidak mengampuni hambaku yang meminta maaf kepadamu? Oh, nanti dia urusannya bertanya, dijawabnya di hadapan Allah. Ya, makanya kita cang, diucing, kalau ada salah sama orang, kita buru-buru minta maaf. Kadang salah kita ada yang kita tahu, ada yang kita nggak tahu. Kan yang ribet mah yang kita nggak tahu. Pokok dikit, tahu-tahu kesel sama kita. Emang apa ya? Kayaknya dia rada aneh, kayaknya udah berubah ini. Ngobrol udah nggak asik. Kayak jarang ketemu, asal ketemu melengos. Mengapa dia ya? Datanya. Kok emang kenapa kok? Asal ketemu kayaknya buang muka. Iya, gua gedeg sama lu. Soalnya jarang yang jujur kayak begitu. Ya? Jarang yang jujur kayak begitu. Makanya kita kalau ada salah sama orang, buru-buru minta maaf. Karena urusan sama orang ribet, bukan di dunia tapi sampai ke akhirat, sampai ke alam kubur. Kita belum masuk surga kalau kita belum selesai urusan kita dengan manusia. Ya, kalau kita nggak ada urusan sama manusia, urusan kita sama Allah doang enak. Kita istighfar, minta ampun sama Allah, bertobat, selesai. Tapi kalau urusan sama manusia, masya Allah, ditungguin dulu. Ditanya dulu, bulan benar kamu melakukan kayak begini, benar kamu cewek begini, benar kamu fitnah ini, benar kamu ngomongin dia begini. Ditanya dulu kita. Wa yaghfir lakum, orang yang bertakwa itu Allah ampunin dosa-dosanya. Kalau ngomong dosa, ada dosa besar, ada dosa kecil. Kalau dosa yang gak diampunin sama Allah, syirik kepada Allah, menduakan Allah, gak yakin lagi sama Allah, udah gak diampunin. Kalau dia gak bertaubat, gak diampunin. Saya udah gak percaya sama Allah. Kenapa? Doa saya gak pernah diijabah. Mana? Katanya Tuhan, katanya Allah, katanya Sang Maha Pemberi rizki. Kok rizki saya begini aja? Udah gak percaya itu sama Allah, syirik. Gak diampunin dosanya kalau dia gak bertaubat. Saya percayanya sama apa namanya itu pohon mangga keramat. Saya percaya sama kodok. Kodok ada angka 108. Kalau di kampung saya masih ada kayak gitu, kodok dikerok sama dia. Ya, cerita kampung saya aja nih, biarin kampung saya membejat-bejat ke apa deh, cerita saya aja. Jadi kodok dikerok, ada nomor itu keluar. Ada sih juga. Berarti sama, mungkin pindahan dari kampung saya. Keluar dia udah gak yakin lagi sama Allah. Dia dengan cara cepat, 1 juta, 2 juta, 5 juta, tergantung naruhnya. Kalau naruh 1000, naruhnya 1000, dia dapat 100 juta. Dia apa? Orang gila ditanya. Nah, langsung stres dia tanya. Termalu keluarnya apa tong? Ayam sama bangok. Waduh, Ustaz kok tahu? Iya, Anda pernah lihat lembarannya itu nggak sengaja lewat. Ya memang tetangga kita. Tetangga kita. Jualan pakong. Disebut ya. Kalau mah jadi disebut apa? Berarti sama ya di sini sama di sini. Juga banyak. Jangan-jangan bandarnya dari sini kali. HP, kalau mau HP. HP lebih canggih lagi ya. Masya Allah. Ayo deh, ya kita rubah. Ya, dengan yang terpenting adalah rizki sedikit tapi berkah. Nah, itu Bang. Rizki banyak nggak berkah. Berapa banyak? Encang saya aja, ya, encing saya aja, saudara saya aja, kontrakan banyak, rumah gede. Dulunya terkenal orang punya, sekarang habis. Bahkan ceritanya yang dulu dia punya kontrakan, sekarang kontrak. Nyawer doyan, main judi doyan, beli ayam Bangkok dicari kemana aja, buat diapain tuh? Ya? Habis. Walaupun menang
walaupun jutaan, walaupun happy, walaupun senang, tapi endingnya, akhirnya, Masya Allah, kasihan kita melihat. Kadang manusia ini udah banyak cerita kayak begitu, tetangga udah kita dengar, saudara kita lihat, udah banyak begitu. Tapi kenapa banyak orang yang gak ada takutnya? Masih berani aja. Karena kitanya jauh dari majelis ilmu. Yang ngingetin gak ada. Asal diingetin, lu dong baru kemarin. Ya begitu. Gua udah lama makan garam sama lu, lamaan gua. Begitu. Nasihat makan nggak pandang umur. Kalau nasihat dari bocah itu baik, ambil. Kalau itu telur keluar dari bool ayam, ambil. Kalau keluarnya dari bool ayam tai ayam, jangan diambil kalau nggak manfaat. Tapi kalau kata orang ini tai ayam manfaat buat pupuk, ambil. Makanya kita juga begitu hidup. Ya, kalau ada nasihat dari bocah, ambil. Ini kan kalau kita lihat, Masya Allah, ini kongkong kita, orang tua kita, umur lebih tua mereka. Ini nyai, empok, letuanya lebih tua aci tuh sama kita. Tapi ngapain pada dengerin? Ngapain mau pada ngaji? Kenapa? Karena kita pengen dinasehatin. Karena ngaji itu nggak ada pandang umur. Dari buayan sampai liang lahat. Begitu kan, dari keluar lubang sampai masuk lubang. Itu ngaji tuh nggak boleh. Tuh ngajinya ngaji anak muda, kata siapa? Ngaji mah nggak mesti harus anak muda. Yang tua boleh, yang perempuan boleh, yang nenek boleh. Ya? Ini di taman surga kayak begini. Di taman surga yang muda, yang tua, yang kecil. Nanti kalau udah di surga remaja semua. Nih nenek-nenek sekarang nih, kita nggak ada yang masuk surga. Aki-aki juga nggak masuk surga ini. Enggak, di taman surga kita masuk, tapi nanti di surga, ini aki-aki sama nenek-nenek nggak masuk surga. Sahabat begitu, nenek-nenek ketika Nabi sebutin kayak begitu, nenek-nenek nggak masuk surga. Ada nenek-nenek yang datang waktu ngaji sama Nabi, nangis dia, sedih, seg-segan. Ditanya sama sahabat, mengapa nek? Nabi jelasin kayak begitu. Saya udah tua, nenek-nenek datang ke majlis, kok Nabi ngomong gitu, nggak masuk surga saya. Akhirnya coba ntar saya jelasin. Saya datang ke Nabi, saya bakal minta penjelasan. Dijelasin sama Nabi, Nek, bukan begitu maksudnya. Nenek nanti kalau udah masuk surga itu berubah jadi umur 40 tahun, seger lagi, cantik lagi, cakep. Di surga itu nggak ada yang kisut, nggak ada yang keriput, nggak ada yang lembek, semuanya itu glowing. Yang perempuan bersinar-sinar, yang laki ganteng, handsome semua, manis. Kalau yang hitam manis, cakep, enak dipandang. Karena apa? Bercahaya, orang surga. Ya, semuanya bakal cakep semuanya, ganteng semua, nggak ada. Kalau sekarang kita 60, 70, 40 udah pada loyo, udah pada kendor. Makanya orang-orang yang keluar dari kudrot itu suka maksain diri, terutama ibu-ibu. Keriput dikit suntik, keriput dikit sulam, sulam. Udah nggak melawan kudrot. Hanya itu dibahas nanti. Nah gitu. Ya. Bibir yang rada tebal dipapras dikit. Ada bibir yang dipapras. Dagu lebar dilancip-lancipin. Diset-set dikit. Ada amat alatnya juga diset masih ada, ya, dagu kurang dikit. Hidung. Yang udah kurang mancung, operasi pakai plastik aqua. Mata udah cakep banget, pakai bulu matanya, bulunya sampai tinggi banget. Alis udah cakep, alis dikerok,
dibikin begini, dincus begitu, udah kayak ulat bulu. Banyak kayak begitu manusia. Padahal Allah ciptain itu udah sempurna banget. Allah udah sempurnain penciptaan kita. Tapi kadang kitanya yang gak pandai syukur. Ngeliat tetangga kayaknya lebih cakep, lebih manis, lebih enak dipandang. Nah ya, mampu itu sulam alis di mana tuh? Di salonnya Pok Yasmin. Itu rada montokan gimana itu suntik silikon tuh di salon Yasmin. Pengen memperindah tapi pengen dilihat orang, rugi. Tapi kalau kita memperindah diri pengen dilihat suami, pahala. Walaupun kita bayar mahal, beli mahal, make up yang bagus, perawatan, lulur, ya, sebulan sekali masuk spa. Buat siapa? Buat suami. Tapi kalau buat orang lain nggak ada nilainya. Tapi kalau buat suami, pahala besar. Si abang pulang seminggu sekali, servis badan kita, pakai lulur, pakai wangi-wangian, kamar tidur disemprot, pahala gede. Ini mah kadang suami pulang seminggu sekali, masa bodoh aja. Pakaian pakai daster udah sobek. Masya Allah. Hah? Obat nyamuk lagi. Kali kita pada putus. Giliran kondangan rapi, iringan kondangan dandan, pengen dilihat orang. Kalau ditanya, kalau kan malu Ustaz, kalau ditanya itu bini siapa? Malu. Tapi kenapa kita nggak malu di hadapan suami kita? Nggak rapi, kenapa kita nggak malu di hadapan suami kita? Kita malu, lebih malu di hadapan orang. Itu kita rubah. Itu intinya adalah takwa. Yang bisa merubah keadaan kita itu takwa. Ini dalam hati takwa tuh. Nabi kan pernah ngomong at-taqwa hauna, at-taqwa hauna sampai 3 kali. Yang namanya takwa itu dalam hati. Orang mah gampang ngomong, takwa. Sering khatib ngomong begitu, bertakwalah kalian kepada Allah. Ittaqillah haitsu ma kunta. Takwa emang gampang ngomong takwa, ngelakuin perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Tapi nih, tanemin dulu takwa itu dalam hati. Takut kepada Allah. Takut kalau saya nggak sholat, takut kalau saya maksiat, takut kalau saya berdosa. Kita bayangkan tuh Allah bagaimana kalau marah. Neraka tuh bagaimana. Api, Masya Allah. Kita kalau pengen ngerasain sengatan api, gampang bu. Ngebayangin panasnya api nanti di neraka, gampang. Sekali-kali aja tuh, kompor lagi cetrek, kita tadangin aja begini. Jajal sedikit aja begini aja, 15 menit aja. Rasanya itu nggak ada separoh-parohnya api neraka. Baru cuma bahasan segitu doang nanti di neraka. Neraka itu asal orang dimasukin leleh gitu. Insya Allah. Neraka kan tingkatannya banyak banget. Ada jahanam, ada syakor, ada nafas. Orang yang bertakwa an-najah minan nar, dia bakal selamat dari api neraka. Nah ini disebutkan oleh Allah, wa inna minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Tsumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu zalimin fiha jithiya. Wa yunjiyallahu alladzina taqaw bimafazatihim la yamassuhum su' wa la hum yahzanun. Orang-orang yang bertakwa di dunia dia jaga takwa, dia takut kepada Allah. Tidak ada yang dia takuti kecuali Allah. Terus rasa khawatir menghantui, ibadah takut gak diterima, ibadah takut gak ikhlas, ngaji takut gak ikhlas. Maka nanti di akhirat insya Allah Allah bakal jauhin dia dari api neraka. Seandainya kita ngaji udah, sholat udah, zakat udah, puasa iya, pergi haji udah, umroh juga udah, silaturahmi baik, zakat infak suka, sedekah suka,
berbagi sama anak yatim, sama duafa juga demen. Tapi Allah masih masukin kita ke dalam surga, terima. Ya? Mungkin ada dosa di dalam hati kita. Iya. Sekecil apapun nih, kalau hati kita merasa sombong, ya, mithqala dzarratin khairan yara, sekecil biji jagung nih, ada rasa sombong aja dalam hati kita, neraka. Sholat mah iya, zakat iya, puasa iya, semuanya kayaknya orang baik deh. Atau mungkin di dunia nih sekampung, kayaknya dia mah tuh baik, dia nggak pernah ngelakuin dosa, tapi kok dia masuk neraka. Oh, hati mah kan nggak ada yang tahu. Saya sombong nih, nggak ada yang tahu. Saya pakai jubah, saya pakai gamis, saya pakai udeng-udeng, saya pegang tas berjalan. Jangan coba berani-berani kita ngomong susah sombong tuh. Emang ente punya ilmu apa bisa tahu isi hati orang? Kita ini nggak punya ilmu apa-apa, nggak bisa kita nebak hati orang. Dalam perasaan itu dalam. Makanya kalau orang sakitnya di mana? Ini di sini. Kalau udah sakit di hati sampai pucus-pucus. Ya, jadi makanya nggak ada yang tahu isi hati orang. Orang mau lakuin apa kek, orang mau begini kek, orang begitu, jangan berani nilai orang. Tuh lihat tuh, pokok lihat kerudungnya tuh, ada apa namanya ini? Apa namanya? Udang-udang. Bukan nih kok nih, sikat kerudung di sini gini nih. Ada pita ya, ada bros. Tuh bros tuh, habis beli di luar negeri tuh di Malaysia. Tahu banget, kemarin baru ngomong sombong ini belagu. Kan kalau belagu sombong ya. Dia berani nebak hati orang. Karena hati itu ria, sombong, itu kan di dalam hati. Kalau kita nih pakai ngaca dalam hati aja, terselip dalam hati, gue ntar pengen lihatlah kali aja dia merhatiin gue. Kayaknya gue pengen beda dari yang lain. Begitu aja kita sombong, baru udah tuh sombong, nggak ada nilainya. Pakaian yang kita pakai nggak ada nilainya. Makanya Nabi ngajarin supaya kita ingat kepada Allah. Itu kalau bercermin baca doa, kalau nyisir rambut baca doa, pakai sunnah. Iya, bikin anak baca doa. Nih, bikin anak pakai doa. Dan kaca, kita kan diajarin sama Nabi. Apa itu di dalam doanya? Allahumma hasan takhalki fa hasin qulubi. Ya Allah, Engkau sudah bagusin rupa saya nih, kan lagi ngaca. Cakep ini saya ini. Gak ada orang yang ngomong gue jelek amat gitu ya. Hidung gue begini amat. Gak ada. Hidung pesek dia bakal ngaku. Pesek juga cakep. Pesek juga tapi ngangenin. Begitu. Gak ada orang yang ngomong gue pesek banget. Malu gue ketemu sama dia. Gak ada. Gak ada orang yang jelekin dirinya. Makanya Allah tuh, Rasul tuh ngajarin supaya kita bercermin. Ya Allah, Engkau sempurnakan aku, maka sempurnakan akhlakku ya Allah. Kalau Allah udah sempurnain akhlak kita, itu kaitannya adalah takwa. Orang kalau udah bertakwa, udah pasti akhlaknya bagus. Beda orang yang nggak bertakwa, orang yang nggak kenal Allah, akhlaknya jelek. Kenapa? Karena dia berani. Kalau orang yang akhlaknya bagus, karena dia tahu, dia takut kepada Allah. Kayaknya kalau gua dulu nggak pantas ini. Begitu. Kenapa? Karena dia malu dan tahu kepada Allah. Yang lihat Allah. Coba, kalau saya buka kerudung satu rambut adalah satu dosa. Dilihat oleh satu orang. Yang ngelihat bukan sepotong rambut doang, tapi dari ujung sini sampai ujung sini. Kalau dia panjang segini, kalau dia punter-punter sini, pakai jepitan, dihitung satu rambut satu dosa. Kalau dihitung sama komputer, dihitung ada 1 miliar, ada 100 rambut, gak ada yang tahu. Berarti apa? Dosa rambut kita juga udah numpuk banget. Kalau orang ngebayang begitu, ya Allah, ternyata orang ngelihat dosa saya. Berarti apa? Saya nyumbang dosa sama dia.
Kalau lihat satu orang 10, 20, 30 sama teman laki, sama saudara, sama tetangga, sama yang bukan muhrimnya. Makanya anak majlis, anak pengajian malam Senin, usahakan mau ngaji atau di luar ngaji, mukenahnya, kerudungnya jangan dilepas. Harus takut kepada Allah. Ini kadang manusia pakai masker tapi kerudung terbuka, takut sama corona tapi nggak takut sama Allah. Kalau ada yang pakai masker kemudian masih terbuka auratnya, hati-hati ya. Allah. Kita mah masker ya udah ngikutin protokol pemerintah aja. Kita khawatir kan lagi ngaji begini, ada yang moto cekrek sama RWW, no Ustadz pengajiannya kumpul-kumpul berdekatan, nggak pakai masker, nggak cuci tangan, tangkap, mau ditangkap, denda 400.000. Takut kita sama manusia, tapi kadang kita ini nggak takut sama Allah, ya. Nggak apa-apa pakai masker, nggak dilarang, silahkan, ya. Tapi harus kita yakin yang jaga Allah, Benar. ya. Yang jaga, yang lindungin kita ini Allah. Sebesar apapun tuh kuman, sebesar apapun tuh musibah, kalau Allah nggak jaga kita bakal kena. Tapi kalau Allah udah emang jaga kita, sebesar apapun nggak bakalan kena. Seandainya Allah takdirkan, ini harus kita punya mindset keyakinan yang seperti ini. Seandainya Allah takdirkan kita lagi ngaji, kemudian kita kena wabah tersebut, sama orang yang nggak ngaji dan dia kena wabah tersebut, bedanya jauh. Lebih mulia orang yang kena penyakit dia dalam keadaan ngaji ketimbang orang yang kena penyakit dia nggak pernah ngaji. Atau coba lihat aja orang-orang yang di kebun 200 yang kena pemakaman sono corona, ya. Berapa banyak coba kita lihat, kita carilah sejarah dia, ya. Dia apa dia jamaah majlis, apa dia jamaah sholat berjamaah, apa dia orang cuma PHP. Tahu PHP, anak muda tuh lebih tahu. Harapan palsu, berharap bohong, janji palsu. Tapi kalau kita berharap kepada Allah, janji sama Allah, Allah bakal tepatin. Kan berharap meminta doa, ya Allah, hutang banyak belum selesai, ya Allah selesaikan. Saya nggak mau tahu, yang penting kau selesaikan. Begitu. Kalau kita minta sama Allah, Allah yang beresin. Tahu-tahu ujung-ujung datang tetangga, Minjemin duit. ya injemin duit, ngasih duit, ngasih ini, ya kan? Allah bakal selesai urusan kita kalau kita takwa. Yang kedua, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah kasih rizki tanpa disangka-sangka. Kalau orang bertakwa yakin sama Allah, kayaknya malam ini nih hati saya pengen nasi goreng, insya Allah bakal dikasih. Ya nggak tahu juga sih, saya nggak tahu. Nggak ada ya, kalau nggak ada saya beli. Nah, kayaknya malam ini saya pengen nasi goreng. Kalau nggak ada kita beli ya. Ada aja, saya bisa apa nih bang? Iya jangan 20. Kadang kita nggak ngeh. Rizki min haitsu la yahtasib itu apa? Rizki yang datang tidak disangka-sangka, kita nggak ngeh. Tahu-tahu ponakan kita ngasih 100.000. Kadang anak kita gajian dapat 1 juta, kita nggak ngeh itu rizki. Kalau kita nggak ngeh kayak begitu, kita itu nggak syukur. Banyak yang nggak syukurnya. Makanya rizki itu, rizki bukan cuma diukur uang, sehat rizki. Anak pada soleh rizki, badan sehat, badan enak itu rizki, bisa datang ngaji rizki, bisa sholat itu rizki,
Jadi rezeki itu bukan diukur duit. Oh, 5 juta megang dari anak 1 5 juta, anak 2 5 juta. Dan itu yang diukur. Makanya benerin dulu nih takwa kita. Benerin dulu hati kita sama Allah. Benerin dulu urusan kita sama Allah. Kalau urusan kita sama Allah udah bener, insya Allah urusan kita sama manusia gampang. Nggak ada yang sulit sama urusan manusia, mah nggak ada yang berat. Benar. Orang cerita sahabat kita, cerita dia punya utang 8M. Di sini ada yang punya utang 8M. Baru 5 juta masih ngeluh. Bisa. 8M. Bisnisnya hancur, bisnisnya turun, tapi dia punya Allah yang punya segala-galanya. Dia benerin dulu urusan dia sama Allah. Mungkin sholatnya belum bener, mungkin belum taubat, mungkin maksiatnya, mungkin duhanya, mungkin sedekahnya. Nih, kita di mana yang salah nih? Kita cari. Mungkin kita sama orang tua rada ngeyel. Kalau ngeyel, kalau bandel, kita rapiin dulu sama orang tua. Nggak ada yang berat di dunia. 8M selesai dalam 2 tahun. Kita kadang 2 juta, 5 juta sampai 10 tahun belum selesai. 100.000 berat. Pinjemnya gampang, gantiinnya berat. Ada aja alasannya, Ustaz. Kayaknya masih pentingan ini, utang dulu deh, begitu. Ya? Makanya kita benerin dulu nih, hati kita sama Allah. Kalau urusan kita sama Allah udah bener, insya Allah urusan sama makhluk gampang. Ya mudah-mudahan Allah berikan kita takwa yang sebenar-benarnya. Mudah-mudahan hati kita selalu ingat kepada Allah. Mudah-mudahan kita selalu diberikan lisan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ada sekitar 20 menit. Nah, sesi bertanya silahkan. Mau ibu, mau si bapak, mau bertanya silahkan. Sampai setengah 10. Habis itu kalau emang ada makanan keluarin. Kalau nggak ada juga Nasi uduk keluarin. Ayo ngancem juga di nasi uduk nih. 20 menit silahkan. Ibu-ibu atau bapak-bapak yang bertanya. Mau bertanya yang tentang takwa silahkan. Mau bebas juga silahkan. Jadi harus ada yang tanya ya. Kalau kata Pak Ustaz, kalau saya ke masjid, ngaji tiap hari malam terus. Ada Jadi sambil mau nanya saya ngopi dulu. Bener ya? Mau minum kopi diminum. Udah, habis. Oh, udah. Oh, ngapain apa? Ada yang mau nanya? Benar, ada orang kebanyakan sembahyang ke masjid terus ngaji. Saya ngaji